Hai Teens, balik lagi bersama kami, Chat dan Tia. Yeay. Ya, hari ini kita berdua. Apa kabar Teens? Semoga baik-baik aja ya. Harus juga jaga kesehatan. Kalau mau keluar harus ikuti protokol kesehatan. Yes. Nah, sekarang kita mau ngapain nih? Mau bahas apa? Nah, menarik nih hari ini karena kita mau bahas Korea Part 2. Nah, kan kemarin kita sempat bahas Korea juga ya, tapi lebih ke K-pop-nya gitu. Nah, sekarang hari ini kita mau bahas tentang Koreanya, tentang budayanya, perayaannya gitu-gitu. Tapi kita nggak sendiri nih, membawakan narasumber dari jauh yang di sana. Oh, di sana di mana? Oke, boleh perkenalan dulu. Halo, nama apa gue ya? Supaya lebih asik. Nama gue Aga. Nama panjangnya Aga Theo Jetro Chandira, bisa dipanggil Aga atau nggak Jet. Sekarang kesibukan lagi kuliah, baru aja kelar UTS hari ini. Terus kuliahnya di mana? Kuliahnya di KAIS, di jurusan teknik mesin. Kalau bahasa kerennya Mechanical Engineering, double majoring in Civil and Environmental Engineering. Wow, Keren. Tinggal di Korea ini udah 9 bulan kurang lebih, soalnya kemarin ini kepotong 1 tahun gara-gara corona. Nah, kan Korea gitu ya kan negara lain gitu dari Indo gitu. Ada nggak sih kayak pertama kali ya kaget atau kayak culture shock gitu lah ya biasanya. Kalau misalnya ada teh apa aja gitu yang bedanya sama Indo gitu. Kalau culture shock sendiri mungkin nggak terlalu banyak ya, paling yang paling kelihatan ini sih masalah kedisiplinan mereka sama etos kerjanya. Oh, Ya. Emang apa tuh? Emang kedisiplinan mereka? Hebat sekali. Mereka jauh lebih disiplin lah dari orang-orang Indonesia yang apa ya, kayak pakai masker. Mungkin sekarang tentang pakai masker ya. Pakai masker di Indo kan masih ada beberapa orang yang suka lalai dan nggak pakai masker. Kalau di Korea udah nggak ada. Walaupun udah kakek nenek juga masih tetap pakai masker. Oh, keren sih ya. Mantap sih. Kalau aku agak sendiri susah nggak sih bersosialisasinya, beradaptasinya gitu? Kalau beradaptasi sendiri nggak susah sih di sini, lumayan cepat beradaptasinya dan paling nyesuaiin jam tubuh aja, soalnya kan beda 2 jam sama Indo. Kalau masalah teman, mungkin karena ada komunitas Indonesia juga di sini di Korea, jadi adaptasinya lumayan kebantu juga. Terus kalau teman Korea sendiri nggak terlalu banyak sih. Kayaknya enak ya. Iya. Temenan sama Korea. Kita nyusul. Ayo nyusul. Oke. Ini cuman untuk kayak ya iseng-iseng aja. Tapi pernah nggak sih di sana ketemu idol Korea? Karena kan banyak apa ya? Kalau Ya orang-orang pengen kesana cuman buat ketemu. Pernah nggak sih ketemu sendiri? Kalau ketemu idol nggak pernah, walaupun udah setengah tahun lebih nggak pernah. Soalnya emang tinggalnya juga kan emang bukan di Seoul ya, di kotanya, nama kotanya Daejeon. Terus jadi nggak pernah ketemu sih. Kalau atlet bulu tangkis malah pernah. Soalnya kemarin ini sempet Korean Open nonton, terus ketemu jadinya sama atletnya. Keren, mantap. Mungkin suatu saat lah ya ketemu. Iya. Bisa jadi. Nah, di sana kan keluarga Kristen ya. Di sana ada gereja nggak sih? Masa ya gitu. Komunitas gereja Ya, ada komunitas atau ada gereja gitu. Gak. Korea ada dong. Banyak malahan kalau di sini. Soalnya dulu kan emangnya
Korea itu bisa dibilang negara Kristen ya, bisa dibilang. Jadi ada banyak gereja juga di sini. Terus tapi aku sendiri ikut gerejanya yang ada di dalam kampus saja. Terus jadi kayak orang-orang gerejanya orang-orang kampus juga. Kalau makanan khas Korea kan banyak dijual gitu kan. Nah, keluarga pasti pernah ya makan lah ya sehari-hari. Nah, itu gimana rasanya gitu? Ada yang beda nggak dari Indo gitu? Yang rasa beda dari Indo rasanya sih. Kalau di Indo kan masih banyak yang manis-manis, asin-asin terutama. Kalau di sini cukup hambar. Jadi kalau misalnya dibandingin sama yang ada masakan Korea yang ada di Indonesia sekarang itu udah disesuaikan sama lidah orang Indonesia, udah ada micinnya lebih banyak lah. Micin. Anak micin ya. Keren. Di sana banyaknya makanannya kayak pedes-pedes gitu ya? Ya betul. Banyak base makanannya dari yang bumbu pedas itu sama bumbu kacang juga ada. Aku mau nanya nih, pedesnya lebih pedesan di Indonesia atau di Korea nih? Level pedes gitu Iya gitu. Kalau pedas di sini kayak pedasnya gimana ya? Soalnya aku juga sendiri kan nggak terlalu bisa makan pedas, jadi nggak terlalu banyak nyicipin yang pedas-pedas juga. Tapi kalau menurut aku kalau di Indonesia pedasnya kayak banyak variannya gitu, banyak beda-beda. Ada sambal hijau, ada sambal merah, ada sambal terasi segala macam. Kalau di Korea gitu-gitu aja pedasnya. Soalnya emang dari bumbu dasarnya juga kayak cuman ada satu gitu. Tapi ya yang aku rasain gitu ya, kalau mie samyang gitu ya, ramyeon di Korea di Indo dari ramyeon Korea tuh kayak bumbunya pedes banget. Ya nggak sih, kayak tapi aku aja pakainya kayak cuma sedikit gitu. Ya kita beda nih berarti. Iya. Ya kalau aku malah kayak ya udah biasa aja, nggak terlalu yang pedes banget gitu. Karena aku sukanya pedes gitu kan, beda. Mantap. Aku pengen nyoba sih yang bumbu asli Koreanya kayak gimana. Nah, udah gitu ada nggak sih di Korea makanan-makanan yang dijual khusus doang gitu pas musim-musim, misalnya musim tertentu ada makanan ini gitu. Tapi kayak cuma di musim-musim tertentu gitu. Ada nggak? Seasonal kayaknya ada ya, tapi lebih tepatnya kayak kalau musim misalnya ada festival, biasanya ada perayaan, ada hari libur nasional gitu baru keluar sih makanannya. Tapi biasanya mungkin ada tapi nggak terlalu banyak dibeli gitu. Oke. Kalau rekomendasi makanan yang cocok gitu buat kita apa sih kok? Kalau misalnya suatu saat amin kesana gitu ya. Udah kayak rekomendasi makanan. Itu kimchi yang di sini sama yang di Indo cukup beda kayaknya. Terus kayak apa lagi ya? Rata-rata soalnya sama yang ada di Indonesia juga. Jadi paling bisa dicobain. Bisa dicobain ya guys katanya. Kimchi. Naengmyeon itu mie dingin gitu. Itu juga bisa dicoba. Iya sih. Aku kalau kesana pengen nyobain ramyeonnya, tteokbokkinya. Iya. Kayaknya semua gitu ya. Iya. Aku bakal kayak kuliner. Oh iya, itu tteokbokki juga benar kata. Iya kan? Harus dicobain tteokbokki. Makanan khasnya itu ya. Bener ya, pengen lah nyobain. Amin bisa kesana. Kok gimana sih caranya bisa kuliah ke Korea gitu? Ya dan keterima gitu di Koreanya. Pertama emang ini si mama emang suka nyari universitas gitu, terus ketemu juga di Korea ini lumayan bagus juga. Ranking kayak rankingnya juga lumayan bagus.
Terus dari situ emang tertarik masuk, jadi mulailah belajar kayak buat masuk situ kan ada apa ya? Ada kriterianya dari sekolahnya, harus misal nilai sekolah sekian, nilai SAT sekian, itu udah ada dari tengahnya diambil ujian-ujiannya terus apply mas. Keren sih. Terus kalau bahasanya gimana nih? Kan beda banget ya sama bahasa kita. Apalagi nulisnya juga bukan ABC, bukan huruf gitu ya. Gimana cara belajarnya, terus kayak susah nggak sih bahasa Korea? Kalau belajar kosakata dulu aku emang apa ya, susah. Buat aku sendiri susah, soalnya aku gak pinter dalam bahasa aku. Tapi kalau penulisan itu malah baca tulis itu gampang, soalnya kayak ada rumusnya kayak abjad yang ABC itu kayak digabung-gabungin, nggak kayak misal Jepang atau tulisan Cina gitu. Itu kan beda-beda ya, per karakter beda. Kalau Korea itu lebih kayak alfabet gitu, jadi lebih gampang buat masalah baca tulis. Terus lumayan kebantu juga sama nonton drakor, misal variety show Korea, sama dengerin lagu Korea lumayan pasti. Jadi kosakatanya jadi lebih banyak dengar juga. Terus di sini juga kan buat survive juga harus pakai bahasa Korea, jadi lumayan kebantu sih di sini. Di sana pas kuliah gitu ada kayak 1 tahun belajar bahasanya dulu atau langsung masuk aja gitu? Biasanya kan kalau di sini gitu. Ya. Kalau di sini lebih kayak langsung juga soalnya aku lewat jalurnya yang langsung masuk ke kampus gitu. Jadi emang langsung masuk kampus, pelajarannya juga dalam bahasa Inggris. Tapi ada pelajaran wajib bahasa Korea. Ada juga yang tracknya jalurnya jalur beasiswa dari pemerintah Korea. Kalau yang itu wajib dulu belajar 1 tahun bahasa Korea baru masuk ke universitasnya. Oke, keren sih. Nah kalau budaya di Korea ada apa aja sih? Budaya Salah satunya aja. Yang beda dari Indo. Korea, misal kayak gimana nih? Misalnya apa ya? Kalau di Indo kayak gimana mungkin kayak Baju katanya kalau baju di Korea beda nggak budaya baju? Budaya fashion di sini. Kalau di kampus aku nggak terlalu gimana sih fashion kalau di dalam kampus. Tapi kalau misalnya udah keluar itu fashionnya lumayan dilihat sih. Jadi dari segi fashion cukup. Kalau di Indo bisa dibilang wah lah. Kalau misalnya orang-orang Korea ini ada di Indo cukup wah, cukup. Kalau keluar 90% orang dandan lah pasti, pakai baju rapi. Termasuk kayak cowok-cowoknya juga nggak sih? Apa kayak cowok-cowok skincare juga atau stylish makeup? di sini. Iya. Beda ya. Kalau Indo kan cowok-cowoknya nggak banyak, yang rata-rata nggak banyak pakai makeup gitu lah ya. Kayaknya jarang banget ya. Kecuali kalau orang yang K-popers gitu baru kayaknya. Bener sih. Nah kalau kok Aga gimana nih? Pakai makeup gak? Pakai makeup gak nih? Aku nggak pernah sih. Natural. Paling ini apa? Nivea. Lip balm. Iya, lip balm. Lip balm. Soalnya kering. Nivea. Nivea. Iya. Bener sih. Terus ya soal fashion aku juga setuju sih, karena apa ya? Kalau
orang Korea tuh bagus semua Iya. nggak sih? Termasuk idol-idolnya. Iya iyalah Ya, itu mah itu pasti pasti ya. Tapi kalau kayak jalan aja kayak wah gitu ya. Keren. Kan katanya ada yang militer gitu ya kok. Nah itu kan cowok ya. Emang cowok ya yang ikut militer ya. Maksudnya dimulai dari umur berapa dan berapa lama mereka ngejalanin militernya? Biasa wamil itu kalau nggak salah ya kurang lebih umur 21, 22 umur Korea. Yang hitungannya Iya. rada beda sama Indo. umur lain gitu. Internasional. Terus umur jadi kurang lebih umur 20-an lah selesai SMA itu udah masuk wamil umur maksimal 28 tahun kalau nggak salah. Dan itu kurang lebih 2 tahun ada di dalam militer. Biasanya jadi sebelum masuk universitas militer dulu baru masuk. Atau ada juga dulu universitas tahun pertama militer dulu 2 tahun baru selesai. Oh iya. Tapi kalau misalnya buat orang internasional yang lagi kuliah di Korea wajib juga nggak ikut militer? Misalnya yang udah tinggal di Korea gitu tapi dia orang luar gitu. Kayak keluarga. Iya. Kalau misalnya megang paspor luar negeri bukan Korea gitu, nggak wajib. Maksudnya kamu juga bukan warga negara Korea gitu. Jadi yang wajib itu hanya warga negara. Oke. Jadi kalau misalnya gitu berarti yang seumuran, misalnya yang lagi seumurannya wajib militer kayak jarang dong ya cowoknya. Ya nggak sih? Iya. Kan pada wajib militer terus jadinya kayak sedikit gitu nggak sih? Populasinya besar. Kayak setengahnya di militer atau masih banyak juga yang enggak? Masih banyak soalnya soalnya kan mereka bebas juga milih masuk militernya kapan. Jadi emang tergantung dari orangnya sendiri juga kapan dia mau masuk militernya. Oh begitu. Oke. Lanjut lagi. Oke. Nih kok pas pertama temenan nih sama cewek Korea gitu, kesan pertamanya apa gitu? Ya dengar-dengar rumornya gitu. Dengar-dengar ya katanya agak cuek gitu. Kan kalau di Indonesia ramah-ramah ya, ramah. Gimana nih menurut kok? Itu bukan dengar-dengar lagi, itu benar. Kalau di sini emang cuek-cuek orang Koreanya. Soalnya mereka lebih lebih jaga privasi. Jadi emang kalau misalnya ada yang kecelakaan juga, misalnya ada yang jatuh gitu, biasa nggak mereka tolongin biasanya. Iya, aku dengar sih banyak yang bilang kayak gitu. Banyak dengar dari orang kalau Korea tuh orang-orangnya ya jutek, terus kalau misalnya di papasan di jalan misalnya kayak senyum tuh malah dikira aneh gitu kan. Kalau Indo tuh kayak gitu maksudnya kayak kalau lewat dia sama orang asing juga misalnya kayak senyumin atau apa gitu. Tapi kalau di Korea katanya enggak ya. Maksudnya kayak ya udah jalan aja terus gitu, enggak nyapa-nyapa. Bener gak sih itu? Ya benar. Itu cuman orang terdekat saja yang kayak nyapa. Kalau orang Korea. Jadi kalau ke orang asing nggak pernah nyapa sih. Nah kalau biasanya perayaan gitu, ada suatu perayaan gitu, biasanya ngapain aja gitu? Orang-orangnya ngapain aja? Perayaan biasanya kumpul-kumpul sih, antara kumpul sama teman, kumpul sama keluarga, kumpul-kumpul terus biasanya suka minum. Minum lah ya, oke. bener. Ya. Kalau di sini banyak tradisi minumnya cukup kencang. Iya sih. Itu salah satu yang beda juga ya dari kita budayanya. Di sini jarang banget Ya. untuk minum.
Terus biasanya di sana perayaan besar gitu ya, yang besar aja gitu. Apa aja sih perayaannya? Perayaan Ada apa aja? kalau di sini tahun baru itu nggak terlalu dirayain, Oh, tapi ada namanya Solal. Solal itu kayak Chinese New Year, hmm, kayak Imlek, Imlek. dan itu lumayan gede. Terus ada juga namanya Chuseok. Kalau Solal itu di spring, Chuseok ini di fall, di musim gugur. Oh, Dan itu salah satu perayaan gede juga. Chuseok itu kayak apa ya? Kayak Lebaran. oh, ya, Jadi ya. Lebarannya orang-orang orang pada Korea. mudik pulang ke rumah, Hmm, ya, ngabisin waktu sama keluarga. hmm, ya, ya. Terus, oh ya, aku mau nanya. Terus bener nggak sih orang Korea kan apa umurnya dihitung beda gitu kan? Terus katanya setiap yang tahun baru itu semuanya naik satu, emang bener gitu? Kayak langsung Ulang iya tahun sih? bersama gitu. Iya. Iya, jadi kalau sistem ulang tahun Korea itu mulainya tanggal 1 Januari. Wow. Naik, umurnya naik gitu. Tapi emang dirayain lagi pas hari ulang tahunnya. Keren ya. Kayak lebih dianggap udah umur sekian setelah ulang tahun. Jadi kalau misalnya kan misalnya ya KTP atau SIM gitu ya. Kan misalnya di umur berapa ya? 20-an ya. Terus kalau misalnya mereka udah awal tahun itu lo udah langsung boleh bikin atau nunggu ulang tahun aja gitu. Nah, kalau masalah itu nggak tahu, tapi kalau misalnya kayak masuk bar gitu kan suka dicek Nah itu gimana? ID-nya. Itu kan minimal 20. Asal tahun udah di tahun itu. Oh. Jadi kayak mulai dari 1 Boleh. Januari udah boleh masuk. Oh, wow, mantap. Walaupun belum ulang tahun juga. Katanya gitu dengar-dengar rumor juga. Kalau kan ya soju itu di sana minuman biasa lah ya, dianggap seperti minuman biasa. Jadi kayak ada perayaan apa kerja yang berhasil atau apa tuh kan kayak mereka minum-minum gitu kan. Nah, aku dengar-dengar kayak di situ murah gitu. Emang bener kayak seperti minuman biasa dan murah gitu. Dia kalau di sini emang murah sih, bisa dibilang. Nggak mungkin kalau misalnya di Indonesia berapa sih soju 100 ribu lumayan, lebih lah ya. lumayan mahal. Nah, kalau di sini ya kalau dikonversiin bisa cuman 50.000 kurang lebih. Lumayan Dan sih ya. Harga minuman juga nggak jauh dari situ. Dengar-dengar kalau anaknya dengar-dengar lagi Dengar lagi. Kita Kalau tahu banyak rumor. kan memastikan Iya benar. kalau anak pertama itu nggak boleh pacaran sama Anak cowok pertama. iya anak cowok pertama itu nggak boleh pacaran sama cewek dari negara lain gitu. Itu dulu, kayak sekarang lebih banyak orang tuanya udah lebih oke buat anak cowok pertama mereka untuk pacaran sama orang dari non Korea. Kalau misalnya orang tuanya masih megang tradisinya cukup kuat, itu emang mereka rada melarang lah anak mereka untuk pacaran sama orang luar negeri. Supaya garis keturunannya masih bisa dibilang pure orang Korea gitu. Bener. Oke. Ya soalnya itu kayak beberapa nggak tahu sih, mungkin minggu-minggu lalu kayak jadi isu lagi gitu, kayak keluar lagi, kayak banyak perdebatan gitu. Iya pakai idol K-pop lagi. Biasalah gitu ya, banyak gitu Korea. Nah terus yang soal pacaran gitu ya, aku denger
Denger lagi kenapa kita ya udah. Banyak banget perayaannya gitu kalau orang pacaran teh, sampai apa katanya teh ada app khusus untuk ngitung hari biar nggak lupa gitu. Emang bener gak sih? Kalau soalnya di Korea apa ya, sistem perayaannya bukan per tahun tapi lebih ke per 100 hari. Jadi supaya nggak lupa ada app khusus yang ngitungin hari, udah berapa hari Bucin ya. kemudian misal, atau kalau misalnya artis K-pop gitu udah berapa hari sejak debutnya kan suka dirayain juga. Iya bener-bener kayak 1000 hari gitu. Ya. Tapi hari gitu ya kan, jadi susah gitu ngitungnya. Bener. Nah kalau pacaran nih, nah itu dikenalin sama orang tua atau enggak gitu kan? Kalau di Indonesia kan kebanyakan ada yang dikenalin gitu, jadi orang tuanya tahu kalau kita pacaran. Kecuali Nah, kalau Backstreet. ya beda. Nah kalau di Korea gimana nih? Kalau di Korea biasanya ada yang namanya sogeting kalau di bahasa Koreanya. Sogeting itu kayak dikenalin sama seseorang, tapi biasanya dari teman sendiri, dari teman dekat punya teman lawan jenis gitu, terus dikenalin. Jadi bukan dari orang tua. Karena katanya kalau dikenalin ke orang tua itu kayak mau langsung nikah gitu ya? Atau gimana tuh? Dia biasanya bukan biasanya sih. Setahu aku iya gitu, kayak kalau misalnya udah bawa pacar ke rumah itu artinya udah siap nikah. Lucu. Jadi biasanya pacarannya mungkin orang tuanya tahu si anaknya pacaran. Tapi belum sampai kayak tatap muka ketemu gitu. Oh iya. Iya. Suruh kagak ngomong bahasa Iya pasti. Oh iya, Jadi katanya kayak- suruh ngomong bahasa Korea kalimat satu kalimat atau dua kalimat. Ada nggak kayak kalimat? Iya. Salah satu kata hiting. I think. Sering banget ya. Itu banyak banget dipakai. Kok ada ya bentar. Pesan-pesan buat kita anak remaja di sini yang di Bandung. Tapi pakai bahasa Korea Iya. gitu. Pengen denger kok ada Jadi pakai kayak bahasa Korea. kalimat bukan Iya, kata iya. gitu. Jarang dipakai soalnya kalau menyemangati orang. Biasanya cuma buat order makan. Mungkin singkat aja ya. Oke. Uma jotgo naja. Apa tuh? Apa tuh? Artinya Apa tuh? go chase your dreams and fly away. Yes, mantap. Oke, kayaknya kita sampai segitu saja. Terima kasih untuk kesempatannya Koga. Makasih kok Ga. Udah menyediakan waktu buat kita. Terima kasih juga udah diajak bergabung dengan Chit Chat. Yes. Terima kasih. Semangat juga ya untuk kuliahnya. Fighting. Fighting. Oke. Terima kasih juga Tins untuk sudah menonton episode kali ini. Jangan lupa juga buat like, share, subscribe. dan jangan lupa juga untuk ikut follow IG IDC First Baptist Church. Ada akunnya di deskripsi di bawah juga, karena infonya di situ semua. Nah, di sini juga kita ada persekutuan untuk remaja, buat yang SMP dan SMA setiap hari Jumat jam 5. Jadi kalau kalian ada yang mau ikut, silakan kontak. Dan boleh banget ya guys ikut gitu. Iya. Terus ada akun kita juga di bawah. Jadi kalau misalnya ada yang mau tanya-tanya atau mau kasih ide atau kasih saran, kritik, itu boleh banget ya guys. Ke akun kita boleh, ke akun IDC juga boleh. Nah, oke, sampai segitu aja. Sampai minggu depan di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye. Dadah.